Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Benda Putri dengan NIM 03071381924044. Saya merupakan mahasiswi dari Teknik Geologi angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Saya merupakan praktikan dari Bang M. Hasan Junaida. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama adalah protozoa dan foraminifera bentonik besar. Yang kedua, pengenalan foraminifera. Yang ketiga, foraminifera plantonik. Yang keempat adalah foraminifera bentonik. Dan yang kelima, aplikasi foraminifera serta analisa preparasi dan hasil analisa. Apa yang akan saya bahas adalah apa itu protozoa dan apa itu foraminifera bentonik besar. Protozoa merupakan hewan invertebrata besar satu yang pertama, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hidup secara berkoloni maupun soliter. Yang kedua, merupakan hewan bersel satu. Yang ketiga, memiliki ukuran 3 sampai 1000 mikron. Yang keempat, memiliki alat gerak. Yang pertama, siliata. Yang kedua, flagella. Yang ketiga, pseudopod. Dan keempat, menggunakan badan dari protozoa itu sendiri. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat gerak. Yang pertama adalah isopoda. Isopoda merupakan protozoa yang bergerak menggunakan kaki semut. Contohnya adalah amoeba. Yang kedua adalah flagellata. Flagellata merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan bulu cangkuk. Contohnya adalah Euglena viridis. Yang ketiga adalah ciliata. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak menggunakan rambut ketat. Contohnya adalah Paramecium. Yang keempat, sporozoa. Sporozoa merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan badan sel itu sendiri. Contohnya adalah Plasmodium sp. Nah, yang akan saya bahas adalah foraminifera bentonik besar. Bentonik merupakan organisme yang hidup di dasar perairan, baik secara sesil maupun secara pikil. Biasanya hidup di dasar laut, di pasir, lumpur, patahan karang, atau karang yang sedang mati. Istilah foraminifera bentonik besar merupakan bentos yang memiliki ukuran relatif besar, jumlah kamar yang banyak, dan struktur yang kompleks. Pada foraminifera bentonik dikenal dengan istilah CCD. Apa itu CCD? CCD merupakan kepanjangan dari Carbonate Composition Group yang memiliki artian merupakan batasan satuan batuan karbonat yang dapat terlarut pada lingkungan air laut. Nah, di zona CCD ini memiliki 2 kedalaman. Pada lingkungan Samudra Pasifik memiliki kedalaman 4.200 sampai 4.500 mdpl, sedangkan di lingkungan Samudra Atlantik memiliki kedalaman 5.000 mdpl. Dan foraminifera bentonik besar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersel satu atau unicellular. Yang kedua, hidup secara berkoloni maupun soliter. Yang ketiga, belum memiliki sistem organ. Yang keempat, memiliki ukuran 1 mikron sampai 2 mm atau kurang lebih 75 mm. Yang kelima, dapat berupa hewan maupun tumbuhan. Yang keenam, filum ini lebih besar dari filum lainnya. Foraminifera bentonik besar diklasifikasikan menjadi 6 famili. Yang pertama, Discoclidae, yang kedua Camerinidae, yang ketiga Alveolinidae, yang keempat Myoxilidae, yang kelima Calcarinidae, yang keenam Ornithonidae. Kedua yang akan kita bahas yaitu pengenalan foraminifera. Apa itu foraminifera? Foraminifera merupakan amoeba protista uniseluler yang sensitif terhadap perubahan iklim. Nah, foraminifera ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, foraminifera plantonik, dan yang kedua, foraminifera bentonik. Foraminifera memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, untuk menentukan umur relatif batuan. Yang kedua, eksplorasi minyak. Yang ketiga, sebagai penyusun biostratigrafi. Yang keempat, untuk penentuan lingkungan sedimentasi. Yang kelima, digunakan sebagai politik indeks. Yang keenam, sebagai fosil batimetri. Yang ketujuh, sebagai fosil poligon. Yang kedelapan, fosil lingkungan. Dan yang kesembilan, fosil iklim. Topik ketiga yang kita bahas adalah apa itu foraminifera plantonik. Foraminifera plantonik merupakan organisme mikroskopis yang hidupnya di permukaan perairan. Plankton merupakan makhluk yang hidup mengapung, mengambang, melayang di dalam air. Nah, penentuan genus dan spesies pada foraminifera plantonik ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama, susunan kamar. Pada susunan kamar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah planisphera. Planisphera merupakan sifat susunan kamar yang berputar pada satu sudut sehingga ventral dan dorsal terlihat sama jumlahnya. Yang kedua adalah troposphera.
berputar pada satu sudut sehingga dorsal lebih pendek daripada ventral. Yang ketiga adalah stratosferal. Stratosferal mula-mulanya adalah tropospiral, tetapi kamar terakhir menutupi kamar lainnya sehingga menjadi planisferal. Yang kedua adalah bentuk kamar atau tes. Nah, ini adalah contoh bentuk kamar atau tes dan tiga adalah sutur. Sutur merupakan garis yang terlihat pada luar tes. Sutur dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tertekan melengkung lurus, muncul di permukaan. Yang kedua, lurus melengkung lemah, sedang atau kuat. Yang ketiga, sutur yang memiliki hiasan. Empat adalah jumlah susunan kamar. Jumlah susunan kamar dapat kita lihat. Perhitungannya dimulai dari ukuran kamar yang terkecil hingga ukuran kamar yang terbesar. Kelima adalah apertur. Apertur adalah lubang utama dari tes foraminifera yang terletak pada kamar terakhir. Biasanya ini digunakan untuk keluar masuknya protoplankton. Di apertur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah primary aperture intermarginal atau PAI. PAI ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah PAI umbilical. PAI umbilical merupakan lubang yang terletak dari umbilikus di umbilikus. Nah, umbilikus itu merupakan pusat. Yang kedua adalah PAI umbilical extraumbilical. Nah, PAI ini terletak dari umbilikus ke periferi atau ke samping. Yang ketiga adalah PAI ekuatorial. PAI ekuatorial ini PAI apertur yang terletak pada dari umbilikus sampai ke dorsal. Nah, yang kedua adalah secondary aperture. Secondary aperture merupakan apertur tambahan atau apertur kedua yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini digunakan juga sebagai tempat keluar masuknya protoplasma. Yang ketiga adalah aksesoris aperture. Aksesoris aperture merupakan apertur yang digunakan sebagai aksesoris atau hiasan pada cangkok. Yang keenam adalah komposisi dinding. Komposisi dinding dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah dinding sitting. Dinding sitting merupakan dinding yang terbuat dari zat aktif. Yang kedua, dinding aglutin. Dinding aglutin merupakan dinding yang terbuat dari zat mineral asing yang berada di sekitar organisme dan diletakkan oleh zat pada organisme tersebut. Yang ketiga adalah dinding sileus. Dinding sileus merupakan dinding yang terbuat dari silikon yang dihasilkan oleh organisme tersebut. Dan yang terakhir adalah dinding gampingan. Dinding gampingan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah dinding gamping porcelain. Dinding gamping porcelain merupakan dinding gampingan yang tidak berpori-pori. Jadi dinding itu bersifatnya licin. Yang kedua adalah dinding gamping granular. Dinding gamping granular merupakan dinding yang terdiri dari kristal-kristal aktif yang granular. Yang ketiga adalah dinding kompleks. Dinding kompleks merupakan dinding yang dijumpai berlapis, kadang terdiri dari satu lapisan homogen atau lebih dari satu lapisan homogen. Yang terakhir adalah dinding gamping hyalin, terdiri dari zat gampingan yang transparan dan berpori. Yang ketujuh adalah hiasan. Hiasan tidak hanya terdapat pada tes, tetapi hiasan juga terdapat pada umbilikus, apertur, dan periferi. Nah, yang dapat kita lihat di sebelah sini adalah contoh hiasan pada tes. Nah, pada tes ini terdapat pangset, smooth, dan lainnya. Nah, di sebelah sini terdapat hiasan pada umbilikus. Hiasan pada umbilikus ini memiliki beberapa macam, yaitu dendri umbilikus, open umbilikus, dan lainnya. Nah, di sebelah sini juga dapat kita lihat ini adalah contoh hiasan pada apertur. Memiliki berbagai macam, yaitu flat, smooth, lip print, gula, dan lainnya. Nah, dan di sini dapat kita lihat adalah contoh terakhir dari tes pada periferi atau kios. Pada foraminifera planktonik terdapat 13 genus. Tersebut merupakan contoh dari 13 genus. Topik selanjutnya yang akan saya bahas adalah apa itu foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik merupakan mikroorganisme yang hidup di dasar laut, baik secara fagil maupun secara seksil. Nah, dalam foraminifera bentonik ini terdapat beberapa susunan kamar. Yang pertama adalah monotalamus. Nah, di samping sini merupakan contoh susunan dari monotalamus. Monotalamus itu sendiri merupakan susunan kamar dan bentuk kamar akhir foraminifera yang hanya terdiri dari satu kamar. Kedua adalah politalamus. Politalamus merupakan suatu susunan kamar dan bentuk akhir kamar foraminifera yang terdiri lebih dari satu kamar. Nah,
Di sini merupakan contoh dari politalamus. Pada foraminifera bentonik terdapat 4 macam apertur. Yang pertama adalah simple apertur, yang kedua supplementary apertur, yang ketiga multi apertur, yang keempat adalah primary apertur. Baik, topik selanjutnya yang akan dibahas adalah aplikasi foraminifera dan hasil analisa preparasi fosil. Nah, di sini yang digunakan pada aplikasi foraminifera ada 2 jenis fosil. Yang pertama fosil indeks dan fosil batimetri. Fosil indeks menggunakan fosil dari foraminifera planktonik karena memiliki spesies yang banyak, umur relatif sedikit, dan foraminifera planktonik ini sangat peka terhadap sanitasi kadar air laut. Nah, yang kedua adalah fosil batimetri. Fosil batimetri yang digunakan adalah fosil foraminifera bentonik. Fosil foraminifera bentonik ini digunakan untuk menentukan kedalaman air laut. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan contoh perhitungannya. Penentuan lingkungan pengendapan dengan rasio plankton atau bentos. Perhitungan rasio ini dihitung dengan rumus milik Grimsdale dan Markhoven tahun 1950. Dengan langkah-langkah, mula-mula sampel dalam cawan dibagi 4 kuadran. Kemudian, masing-masing kuadran dihitung berapa jumlah plankton dan jumlah bentos. Ketiga, dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Setelah hasil perhitungan persentase rasio plankton atau bentos didapatkan, angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel kedalaman milik Grimsdale dan Markhoven seperti yang di bawah ini untuk mengetahui kedalamannya. Selanjutnya akan dibahas adalah hasil preparasi. Hasil preparasi akan saya paparkan pada slide berikutnya. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out